Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 teknologi basis data. Kami di sini akan mempresentasikan terkait tugas kami yaitu eh, bagaimana sih menginstal SQLite, membuat database, membuat tabel di bahasa pemrograman Python dan SQLite. SQLite dan Python susah. Tutor nih, Bos. Oke, dengan anggota kami yaitu Alvin Delvan, Vicky Aditya, Sylvia Damayanti, saya sendiri Hana Septiani, dan Anastasia Nurfitriani. Pokok pembahasan kami adalah pengertian SQLite, cara mendownload SQLite, membuat database, serta membuat tabel di bahasa pemrograman Python dan SQLite. Pengertian SQLite. SQLite adalah sebuah perangkat lunak basis data relasional yang bersifat open source dan gratis untuk digunakan. SQLite ini menyediakan sebuah sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS dalam bentuk sebuah file tunggal atau file database yang terdiri dari beberapa tabel dan indeks. SQLite ini merupakan basis data yang bersifat in process, yang artinya basis data tersebut tidak perlu server yang berbeda untuk dijalankan atau digunakan. Oleh karena itu, SQLite banyak digunakan pada aplikasi kecil yang memerlukan sistem basis data yang ringan dan mudah diintegrasikan dengan aplikasi yang dibuat. SQLite ini dapat digunakan dengan berbagai bahasa pemrograman seperti Python, Java, PHP, C++, dan lain-lainnya. Oke, jadi di sini kita akan mendownload dulu SQLite Studio. Nah, di sini itu di Chrome yaitu dengan sqlitestudio.pl. Nah, karena di sini saya sudah mendownload, kemudian untuk mengolah database-nya dan tabelnya lagi, maka membutuhkan Sublime Text. Nah, Sublime Text ini adalah salah satu text editor atau kode editor yang sering digunakan untuk mengembangkan dan menulis kode program. Nah, karena Sublime Text-nya sudah di-download juga, maka database dan table akan bisa diolah lebih lanjut. Oke, di sini baiklah di sini kami akan menjalankan membuat sebuah database. Nah, jadi pembuatan database ini kita gunakan dari aplikasi Sublime. Jadi di sini ada kosongan gitu. Nah, eh, kita akan membuat code-nya. Code-nya itu seperti seperti ini. Nah, setelah diketik seperti ini, itu lalu kita Ctrl S, kita save. Setelah kita save, eh, akan berada pada ini pada komputer itu yaitu kita taruh di desktop. Kita desktop taruh di sini dan akan keluar sebuah file yaitu kelompok3.db yang mana ini akan menjadi sebuah database untuk pembuatan apa namanya data-data selanjutnya. Kurang lebihnya seperti itu untuk pembuatan database-nya akan dilanjutkan untuk pembuatan tabel. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat table. Yang pertama itu kita ketik dulu kur sama dengan con dot cursor. Selanjutnya kur dot execute. Di sini kita membuat create table if not exist dengan nama datanya itu kelompok 3. Di sini name sebagai integer, nama sebagai teks, hobi sebagai teks, dan alamat sebagai teks. Lalu kita tulis lagi di sini con.commit dan con.close. Setelah itu kita save dan kita masuk ke CMD-nya. Kita coba cd desktop Python kelompok 3db.py. Nah, ini berarti datanya sudah tersimpan. Selanjutnya, kita akan membuat, bisa di Nah, di sini sudah muncul nama-namanya, yaitu NIM-nya ini, terus nama, hobi, dan alamat. Ini dari anggota kelompok 3. Setelah itu kita save lagi, dan kita coba jalankan di CMD.
Nah, ini hasilnya dari yang tadi udah kita ketik. Di sini terdapat NIM, nama, hobi, dan asal. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel. Di sini kita akan membuat daftar data kelompok yang nanti outputnya itu akan keluar sampai 25. Selanjutnya, NIM ini sebagai row 0, nama row 1, dan hobi row 2. Selanjutnya itu yang terakhir alamat row 3. Dan akan menghasilkan output seperti ini. Ini tadi data kelompok yang sudah kita tulis itu 25 dan ini adalah hasil tabelnya. Selanjutnya, untuk pembuatan tabel melalui Python akan disampaikan oleh Vicky Aditya. Oke, teman-teman semuanya, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana kita membuat database eh, pada dan tetap dengan menggunakan Python, namun sekarang kita menggunakan aplikasi VS Code atau Virtual Studio Code. Nah, untuk codingannya, seperti dalam modul, pertama kita import SQLite. Ini artinya kita mengimport sintak dari SQLite 3 yang mana itu sudah di-download. Nah, untuk import SQLite itu dipakai di mana nih? Misalkan di cursor execute itu ada create table if it not exist. Nah, itu adalah sintak dari SQLite gitu-gitu. Terus insert into ini nama tablenya. Nah, yang ketiga ini itu nama tablenya. Insert into table itu juga adalah sintak dari SQLite 3. Nah, seperti itu. Nah, setelah import SQLite 3, di sini kita akan mengconnect tentang database yang akan kita gunakan pada VS Code ataupun codingan Python kita. Di sini kita menggunakan database tugas kelompok 13.db. Nah, di dalam database sendiri kita membuat table yang bernamakan tabelnya itu kel3 ya. L-nya double kel3, di mana di dalam table kel3 ini kita membuat NIM dengan isi tabel NIM itu adalah integer primary, adalah dia bentuknya angka dan itu adalah kode unik yang tidak boleh sama pada setiap baris di dalam kolomnya. Terus eh, di dalam tabel kel3 juga itu ada kolom nama. Nama untuk kolom nama itu dia diisi dengan teks. Untuk kolom hobi, lalu ada kolom hobi diisinya dengan teks juga dan ada kolom alamat diisinya dengan teks begitu. Nah, selanjutnya di sini pada codingan kita lihat pada menyisipkan data ke tabel secara manual. Nah, jadi di dalam codingan ini kita akan mencoba untuk memasukkan value dari setiap kolom yang ada di tabel kel3. Nah, ke dalam di database tugas kel13 ini tadi. Nah, di sini kita coba masukkan NIM-nya yaitu 1204500060. Dengan namanya, ingat nama itu di teks, itu adalah Hana Septiani. Terus ada hobi, hobinya juga itu teks. Nah, itu nonton. Terus ada juga alamat, itu Serang. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada codingan. Ini ada define input kan. Nah, jadi di dalam codingan VS Code ini, kita sudah sisipkan value atau isi dari kolom pada tabel yang telah kita buat itu tabel kel3 dalam database tugas kel13. Nah, di sini tuh kita membuat define input. Nah, jadi kita membuat nanti apabila kita running itu bakalan ada opsi yang namanya input kan. Nah, jadi ada input. Jadi output kita itu adalah sebuah input. Nah, apabila kita menginputkan sesuai dengan yang sesuai dengan perintah yang mana nanti dengan perintahnya sendiri itu akan kita declare. Nah, apabila kita memilih suatu perintah, maka akan keluar output yang baru. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini kita define inputkan. Nah, di inputkan sendiri kita itu ada input data mahasiswa. Nah, untuk perintah input itu sendiri ada NIM, nama, hobi, alamat. Nah,
Untuk penginputannya NIM, nama, hobi, alamat. Terus, nah kita ambil dari sintak SQLite 3 yaitu insert into kel 3 karena kita kan akan menginputkan data ya, teman-teman. Nah, kita insert ke dalam tabel kel 3 dengan formatnya NIM, nama, hobi, alamat seperti yang tertera di atas tadi. Nah, selanjutnya kita print. Nah, nanti outputnya akan keluar data yang sudah diinputkan. Nah, ini ada while true. While true itu adalah bentuk dari codingan looping, teman-teman. Looping di mana, nah di sini adalah output daripada ya perintah untuk penginputan nanti. Nah, jadi outputnya akan keluar yaitu satu input data mahasiswa, pilihan kedua itu adalah lihat data mahasiswa dan pilihan ketiga itu ada 0 keluar program. Nah, terus kita buat perintah untuk penginputan berdasarkan yang keluar outputnya tadi yaitu 120. Nah, sekarang kita buat untuk pilihan satu. Apabila nanti diinputkan angka 1, maka di sini apabila diinputkan angka 1, maka dia program akan mengarahkan atau mengquery ke define inputkan. Yang mana tadi inputkan sudah kita masukkan di atas ini, sudah kita define gitu ya, teman-teman. Terus di sini apabila ya pilihannya itu 2, maka query-nya akan mengarahkan kita ke dalam nih, lihat data mahasiswa kan. Nah, maka kita akan mengarahkan ke dalam sintak select dari tabel 3. Nah, select dari bintang from kel 3 ini itu berarti perintahnya adalah untuk mengambil ya atau untuk mengambil data yang ada pada tabel kel 3 sehingga nanti akan keluar outputnya di tabel kel 3 itu sudah apa saja value yang sudah kita inputkan gitu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, maka dia akan mengambil data dari kel 3. Nah, akan kembali ke Nah, apabila sudah, nanti akan kembali lagi ke perulangan yang awal, yaitu perintah 1 input data mahasiswa, 2 lihat data mahasiswa, atau 0 keluar program. Seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini tadi kita sudah ada looping, yaitu while. Nah, sini tuh ada elif. Nah, terus di sini tuh ada, kita akan membuat perintah untuk penginputan angka 0. Nah, apabila yang dipilih itu adalah angka 0, maka dia akan meng-close program. Jadi program akan terus berjalan apabila kita memilih angka 1, dia itu akan menginputkan. Setelah kita menginputkan value, maka akan kembali ke perintah pilihan 120. Nah, apabila memilih 2, juga kita akan melihat data. Setelah melihat data, maka dia akan keluar lagi outputan yaitu 120. Nah, apabila memilih 0, maka kita akan meng-close program. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kita akan coba merunningnya. Hmm. Oke, kita coba di sini ganti kata dia untuk angka 12045060 itu ternyata sudah ada dalam data. Jadi sebelumnya ini sudah habis di running, jadi dia kesimpan ke database. Nah, sehingga tadi kita lihat kalau misalkan di name itu kan dia primary key, berarti dia tidak boleh ada yang sama angkanya. Nah, maka dari itu kita coba misal sini 62. Kita coba run ulang. Hmm. Ya, jadi eh nah, seperti ini teman-teman ya. Kita lihat dari outputnya sendiri. Nah, nih, jadi dia akan keluar output yaitu mengacu pada pilihan 120. Kita coba ambil contoh di sini adalah pilihan 1. Maka kita lihat kita akan memasukkan NIM, misalkan di sini kita masukkan pilihan yaitu 32 NIM-nya. Terus masukkan nama mahasiswa, selanjutnya hobi, nah, lalu masukkan alamat.
Nah, dilanjut ya teman-teman, tadi itu eh karena sebelumnya sudah ada peruningan sehingga dia database sudah tersimpan. Nah, jadi ada kesamaan primary key dan data value-nya sehingga eh, adanya error gitu. Kan datanya kan nggak boleh sama tuh antara primary key yang ada di satu dengan yang kedua gitu kan nggak boleh sama. Nah, ataupun database juga kan sudah disimpan. Jadi kalau misalkan di running kesimpan ulang itu dia error karena nggak bisa menyimpan dengan format yang sama seperti itu teman-teman. Nah, jadi sini kita coba mengulang runningannya sehingga nih kita lihat kalau misalkan kita menginputkan angka 1 maka kita disuruh menginputkan dari NIM, terus nama, terus hobi, terus alamat. Nah, apabila sudah selesai menginputkan maka akan kembali ke while tadi, ke loopingan yang outputnya adalah perintah untuk menginputkan 120. Nah, contoh sekarang 2, maka akan keluar data apa saja yang sudah diinputkan dalam tabel di tabel kel 3 di database tugas kel 3 tadi. Nah, seperti ini. Datanya ternyata yang sudah dimasukkan itu ada 2. Ini data yang sudah diinputkan dalam codingan dan ini adalah data yang baru saja kita input dengan menginputkan angka perintah 1. Nah, sekarang apabila kita 0, maka dia akan close program. Seperti itu, teman-teman. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.